Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak dipimpin doanya. Ahmad Saril, Al-Ghazal Fitri, Al-Nafa, Amrel Fitriani, kemudian pakai Atila Anulinda. Pembelajaran kita hari ini materi makan sehat. Tentang makan sehat ya. Coba ibu tanya dulu di sini, apa sarapan pagi kalian hari ini? Macam-macam. Makan apa baik pagi tadi? Makan nasi. Makan nasi apa? Ada yang ayam. Ada yang apa lagi? Ada yang namanya sayur. Nah, ada yang bawa ikan. Oke, macam-macam ya. Kemudian mengapa ada makanan yang dikatakan makanan enak, makanan tidak enak? Itu kenapa? Misalnya kalian makannya makanan ayam itu misalnya yang digoreng, enak makannya. Terus ada yang kalian ngomong lauknya pagi tadi nggak enak. Nah itu kenapa? Oke. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis makanan sehat dan tidak sehat. Jadi kalian itu bisa membedakan makanan sehat dan makanan tidak sehat. Nah, yang kedua, menjelaskan manfaat mengonsumsi makanan sehat bagi tubuh kita. Yang udah mahal kan? Kalau kita beli ke tempat lain tuh pasti siap. Bayi, tahu bayi? Bayi itu dari lahir 0 sampai 12 bulan. Dia makan apa? Labu, wortel, puree, buah pisang, alpukat, bubur ikan, serta kacang hijau. Itu yang dimakan untuk bayi. Hai, Bu, aku
Selanjutnya makanan sehat setiap usia. Dewasa itu di sini ada video. Coba ditonton dulu. Penting bagi setiap orang, khususnya bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Oleh karenanya, kota-kota kita dipenuhi toko serba ada, swalayan, dan toko makanan cepat saji dan pasar-pasar makanan segar. Bahkan di jalanan dan trotoar ada lebih banyak tempat untuk membeli makanan. Apa yang dibeli dan dikonsumsi oleh orang-orang sangat tergantung pada pilihan makanan dan minuman yang tersedia, berapa harganya, penempatan makanan dan minuman dalam toko, dan bagaimana makanan dan minuman tersebut diiklankan. Semakin banyak toko menjual dan menawarkan makanan cepat saji, minuman berpemanis, es krim, permen, kue-kue, dan segala jenis makanan dan minuman tidak sehat lainnya. Makanan sehat tradisional dari pasar secara perlahan digantikan oleh makanan kemasan yang tidak sehat dari swalayan, toko serba ada, dan gerai-gerai makanan cepat saji. Jenis makanan cepat saji dan mudah didapatkan ini dipromosikan kepada anak-anak dan para remaja secara menyenangkan dan menarik. Namun sayangnya banyak dari makanan dan minuman yang diolah secara berlebihan ini dipenuhi gula, garam, dan lemak yang tidak sehat. Oleh karena itu, makanan dan minuman olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak hanya boleh dikonsumsi dengan sangat sedikit dalam pola makan sehat. Kita tidak butuh kota-kota kita dipenuhi toko-toko yang menjual makanan semacam ini. Karena sesungguhnya
saat dewasa nanti. Anak-anak zaman ini tumbuh di dunia di mana toko-toko dan makanan yang dijual membuat mereka sakit. Bukankah ini saatnya untuk berubah? Bukankah seharusnya toko-toko di sekitar kita lebih banyak menyediakan makanan segar dan sehat secara lebih terjangkau dan lebih menarik? Tentu saja kita berpikir demikian. Anak-anak berhak mendapatkan makanan yang bergizi baik dan sehat. Penjualan retail makanan yang lebih sehat tidak hanya membantu anak-anak menjadi lebih sehat, tapi juga membuat bumi kita lebih sehat. Jadi, UNICEF bertekad untuk membuat retail di Indonesia menjadi lebih sehat dan berkelanjutan. Kami ingin memahami apa yang perlu diubah dan bagaimana cara mengubahnya. Kami ingin bekerja sama dengan para pelaku usaha retail untuk membantu mereka menjadi lebih sehat. Kami ingin membantu pemerintah memahami pentingnya retail yang sehat. Dan yang paling penting, kami ingin anak-anak tumbuh dengan memakan makanan yang baik bagi mereka dan baik bagi bumi ini. Tahu ya? Jadi makanan yang biasanya juga tidak baik. Tumbuh-tumbuhan. Katanya makan sayuran itu bikin kita kuat. Tapi apa jadinya kalau kita cuma makan yang hijau-hijau ini bukan seumur hidup kita? Apa yang bakal terjadi? Ya, inilah yang kira-kira bakal kemudian. Setelah makan sayuran doang, badan kita mungkin bakal sehat-sehat aja. Malah tubuh bisa makin bertenaga dan organ pencernaan jadi lebih sehat karena kandungan seratnya sayuran. Tapi terus lanjut ke beberapa bulan kemudian, jerawat di kulit juga bisa berkurang buat sebagian orang. Dan dengan makan sayur-sayuran yang beragam, badan kita bisa dijauhin sama penyakit-penyakit yang rumit. Ya, sejauh ini aman-aman aja. Tapi ada dampak buruknya juga kalau ini terus kita lanjutin dan kita cuma makan sayur sepanjang masa. Di beberapa bulan awal, badan kita mulai kekurangan vitamin yang berguna buat menjaga gigi, tulang, sampai otot biar tetap sehat. Dan berbulan-bulan kemudian ada vitamin ini juga yang jumlahnya ikut-ikutan nyusut. Padahal dia ini berguna buat menjaga pembuluh darah dan sel-sel saraf biar tetap sehat. Dan bertahun-tahun setelahnya tubuh kita bakal lebih kerasa bedanya. Tulang-tulang bisa lebih rapuh dan malah berpotensi ngalamin patah tulang dibanding mereka yang makan daging. Jadi ternyata makan sayur doang itu nggak semuanya baik buat kita. Terus kalau gitu gimana sama orang yang emang sepanjang hidupnya cuma mau makan yang hijau-hijau doang? Sebenarnya emang ada caranya buat tetap sehat. Caranya itu dengan ngatur pola makan dan nyimbangin gizi. Apa yang kita nggak dapat dari daging harus diganti sama makanan yang ngasih nutrisi itu. Jadi iya, untuk kalian yang tertarik buat pindah haluan sebenarnya bisa aman-aman aja. Tapi kalau masih tetap pengen setia di jalan ninja ini, kita bisa ingat satu panduan ini yang intinya menjaga apa yang kita makan tetap seimbang. Screenshot makanannya biar apa yang kita makan nggak cuma numpang mampir doang. Dan soal makan seimbang, peneliti bilang cara itu menjadi salah satu alasan yang membuat kita bisa bertahan. Ya, kan faktanya manusia purba bukan cuma makan daging hasil buruan, tapi juga masak rumput sampai biji-bijian buat dimakan. Awalnya mereka makan sayuran kalau hewan yang diburu lagi sepi. Dan seiring waktu, nutrisi dari sayur dan daging bikin otak berkembang, tubuh sehat dan kuat, bikin peluang bertahan hidup yang besar. Bayi-bayi berlahiran, peradaban dimulai, dan akhirnya kita ada di sini. Jadi, terima kasih sayuran. Oke, sekarang kita tahu makan sayuran doang juga enggak menguntungkan kalau nggak dilengkapin sama nutrisi lainnya. Jadi apa yang akan kalian makan habis ini? Pakai apa aja boleh asal bukan kayak gini. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, fakta kan soal makan seimbang penting. Ya, gak cuma seimbang. Screenshot mak. Nah, di sini ada kandungan gizi seimbang, gizi piringku. Di situ ada 20% protein, lauk yang membantu kita membuat tubuh bisa dari hewan apapun. Terserah hewan apa, ayam, kambing, sapi, terserah. Yang selanjutnya 20% buah. Buah
harus mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, teman-teman. Makanan seimbang artinya mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah tertentu. Lalu, apa akibatnya jika makanan yang kita makan tidak mengandung gizi seimbang ya? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sebelumnya, kita cari tahu dulu alasan mengapa kita harus makan makanan yang bergizi seimbang. Mengonsumsi makanan tidak cukup hanya dengan memilih makanan yang sehat dan tidak sehat, teman-teman. Makanan yang sehat pun harus dikonsumsi secara seimbang. Makanan yang seimbang artinya mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah tertentu. Kalau gizi tidak seimbang, maka kita akan mudah terkena penyakit. Gizi seimbang adalah mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, menjaga berat badan ideal, dan pola hidup aktif. Untuk bisa mendapatkan asupan gizi seimbang, kita tidak bisa mendapatkannya dari satu makanan saja nih. Maka dari itu, kita dianjurkan mengisi piring makan dengan makanan yang berwarna-warni. Hah? Apa maksudnya ya? Maksudnya ada berbagai menu makanan dalam satu porsi makan. Lalu apa yang terjadi pada tubuh kita jika makanan yang kita makan tidak mengandung gizi seimbang? Tidak memperhatikan gizi yang seimbang saat makan bisa menyebabkan kita kekurangan nutrisi atau kelebihan zat tertentu di tubuh. Keduanya sama-sama bisa membuat tubuh sakit. Kekurangan nutrisi bisa banyak jenisnya. Misalnya, ada penyakit anemia yang disebabkan kekurangan zat besi, busung lapar karena kurang karbohidrat, penyakit gondok karena kurang yodium, rabun senja karena kurang vitamin A, atau sariawan karena kurang vitamin C. Ada juga kondisi tubuh tidak sehat yang disebabkan oleh kelebihan zat tertentu, yaitu kelebihan karbohidrat dan lemak yang bisa menyebabkan kegemukan hingga obesitas. Selain itu, penyakit juga bisa datang ke tubuh dari pola hidup yang tidak seimbang, seperti jajan sembarangan atau terlalu banyak makan junk food, istirahat tidak teratur, kurang berolahraga, atau sering berada di lingkungan yang tidak sehat, seperti banyak asap rokok. Lingkungan yang kotor dan sikap tidak menjaga kebersihan juga bisa menyebabkan kita sakit, teman-teman.